Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli. Gue Sesi. Gua Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Kalau dari pengalaman Mas Sony nih, sebagai dosen atau dari teman-teman Mas Sony, kira-kira yang paling kelihatannya nyeleneh, tapi terus pas dihubung-hubungkan, bener ya, kita juga belajar itu tuh. Ada nggak? Ini saya nggak kebayang langsung ini ya. Kayaknya itu memang kayak kuliah kita itu nyeleneh semua sebetulnya. Tapi ya, apalagi kalau ngomong dosennya unik-unik gitu ya. Saya nggak bilang nyeleneh loh ya, saya bilang unik gitu. Nah, iya, ya banyak gitu. Misalkan Anda di industri mobil gitu ya. Atau bahkan di industri keuangan gitu ya. Anda berbicara tentang portofolio bisnis gitu. Portofolio bisnis punya uang misalkan 100 miliar, ini mau diinvestasikan kemana saja supaya resikonya paling rendah, returnnya maksimal gitu kan. Nah, ternyata ya di penerbangan itu kita juga belajar tentang optimisasi seperti itu gitu kan. Nah, ada optimisasi bagaimana ya itu tadi resiko ini bisa kita minimalkan gitu itu. Kemudian penghasilannya bisa dimaksimalkan gitu. Jadi akhirnya sekian miliar jadi sahamnya si A, ini sekian miliar gitu ya. Nggak boleh nyebut merek ya sebetulnya. Sekian di pasar keuangan dan lain sebagainya. Gitulah. Itu yang kadang kita baru nemu benang merahnya itu setelah mungkin lama di luar ternyata ya ilmunya sama-sama aja gitu ya. Cuman bedanya beda gitu. Berarti tadi yang disebut kayak yang diajarkan tuh adalah proses berpikirnya ya, karena misalnya di melalui salah satu mata kuliah di teknik penerbangan mereka belajar optimisasi tadi, dan ilmu itu bisa dipakai untuk mengoptimasi dari portofolio bisnis gitu misalnya. Iya betul. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Mas Oni udah bilang bahwa dulu kayaknya nggak ngerti nih bahwa ternyata semua ini bisa bukan dihubung-hubungkan, ternyata kepakai juga di tempat yang lain gitu ya. Sekarang kan Mas Oni udah di ITB nih, jadi salah satu dosen tenaga pendidik gitu. Tentu bisa ngasih masukan kan, kira-kira penerbangan yang sekarang sama Mas Oni dulu nih ya, dulu Mas Oni belajar, terus sekarang Mas Oni jadi dosen kan tentu memberikan warna gitu kan. Bedanya apa nih? Oh, bedanya ya. Waduh. Memang ini mungkin kalau penerbangan angkatan saya itu masih kita sering ini bahasa dalam tanda kutip ya, ini masa zaman jahiliyah gitu. Jadi bukan berarti ini, tapi kita tenaga pengajarnya masih sangat sedikit waktu itu, sehingga kemudian tenaga pengajarnya pun sedang sibuk belajar waktu itu. Belajar di PT Dirgantara Indonesia sebagian besar dengan adanya proyek N250 dan CN235 waktu itu. Sehingga kesibukannya luar biasa semua gitu. Sehingga ya kuliah itu kita seneng-senengan gitu ya, jadi datang gitu asik, nggak ada gitu kan. Halus ya. Jadi banyak harus belajar sendiri gitu, tapi bapak-bapak itu baik gitu, jadi maksudnya sering ya memang kita disiapkan bahan untuk belajar sendiri gitu. Tapi ya kita sangat menikmati waktu itu bahwa kuliah itu tidak teratur gitu ya, bahwa jadi
Saya dulu ada satu dosen itu yang sudah dikaitkan dengan kebiasaan tidur saya gitu. Kalau pagi itu Pak Oni nggak bangun dan nggak datang di kampus, berarti Pak dosennya juga nggak datang gitu. Itu cenayang atau gimana nih? Makanya. Iya nggak tahu kenapa gitu. Kok kayaknya kalau dosen itu kayaknya hari ini nggak datang, saya tidurnya itu pulas banget gitu. Udah ada kontak batin gitu ya, Kontak ikatan batin, batin, iya. saking eratnya. Iya, nah itu yang sekarang sudah jauh lebih baik ya, lebih baik dalam arti bahwa lebih tertib penyelenggaraannya. Dulu juga nilai itu keluarnya kadang 1 semester, kadang 1 tahun setelah kuliah itu selesai gitu, jadi tidak ada kepastian. Ya, terus kemudian ya ini tapi kalau di kakak-kakak angkatan itu ceritanya banyak lucu-lucunya gitu. Ada yang nanya nilai malah dikasih E gitu kan. Ya begitulah ceritanya dulu. Sekarang sudah tidak ada. Jadi karena kita juga ada namanya proses akreditasi ya. Jadi kita harus menjaga kualitas kualitas dari prosesnya. Jadi ya kuliah tertib, penilaian tertib, standarisasi nilainya juga relatif lebih objektif gitu ya. Nah, dulu kita sering bilang itu kayaknya ini nilainya itu dilempar ke atas gitu ya. Terus kemudian Cap, cip, cup gitu. Saya dulu ada juga kuliah sampai lupa saya kuliahnya Pak. Masih tahun pertama itu ada satu kuliah yang nilainya itu satu kelas nilainya B semua. Satu orang saja yang nilainya A dan itu yang posisinya di tengah-tengah list absen itu. Distribusi apa itu spike? Kan Gaussian kan? Gaussian. Bapaknya lagi senang distribusi apa ya? Ya oke. Jadi ya begitulah gitu. Jadi itu semua berbeda sekali antara dulu dan sekarang. Apalagi kalau kita berbicara masalah ospek ya atau orientasi studi, zaman dulu lucu-lucuan. Mungkin masih ada foto-fotonya. Sekarang kan kita lebih beradab nih dalam. Beradab. Kalau menarik nih, kalau dulu tuh yang nggak beradab tuh seperti apa tuh yang itu kolam mesin. Karena Anda tahu kolam mesin itu kan seperti apa kan? Hijau ya. Ini mungkin cerita buat pemirsa yang di sini. Jadi di depan di salah satu yang khas dari bangunan teknik mesin itu ada 3 buah kolam yang tadinya dipakai untuk pendinginan mesin di lab motor bakar, gitu kan. Nah, kemudian lama-kelamaan mahasiswa itu terus punya ide, gitu ya. Jadi tiap kali wisuda mesin itu kita punya acara jebur-jeburan. Nah, terjadi gulat lumpur dulu di atasnya, gitu. Terus kemudian yang kalah diceburkan ke situ. Gitu. Ya, mungkin kalau sekarang dilihat, mungkin kita akan diprotes oleh orang tua melalui KPAI. Gitu ya. Tapi itu berkesan ya, Wan. Oh iya, seru sekali. Kalau sekarang kategorinya not safe for watch jadinya. Ya, atau mungkin kalau sebelum ditayangkan gitu, boys and girls don't do this at home. Gitu. Iya, butuh pendampingan orang tua gitu. Mumpung lagi nostalgia nih, kalau misalnya Pak Oni boleh dapat kesempatan balik ke masa dulu nih, kira-kira ada nggak yang pengen diperbaiki gitu sebagai insan penerbangan nih? Gitu. Waduh ya. Atau bisa juga pertanyaannya kalau misalnya Mas Oni mudanya sekarang terus masuk penerbangan lagi sekarang gitu, kira-kira apa sih yang bakal beda gitu? Waduh ya. Itu tadi kalau andainya itu tadi boleh balik ke masa lalu gitu, ya saya minta masa lalunya persis kayak waktu itu gitu, karena saya menikmati gitu ya. Oke. Nah kalau sekarang mungkin inilah ya kalau sekarang udah mungkin lebih
lebih matang. Nah, tadi kan nggak boleh pakai istilah tua kan ya. Senior. Senior ya, lebih matang, lebih Ranum. bijaksana gitu. Ya mungkin ini aja sih mungkin saya melihat kecenderungan memang mahasiswa sekarang itu kurang main gitu ya, lebih banyak serius belajar gitu. Kemudian kurang hal-hal yang di luar ini. Ada juga yang bagus gitu, tapi mungkin secara umum itu seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kalau dari saya sangat mengencourage supaya mahasiswa ini banyak main. Ya jadinya kan seperti Anda-Anda yang ada di podcast ini gitu kan. Ini contoh-contoh banyak main ya. Yang di sini kayaknya kebanyakan porsi main. Saya nggak bisa bilang itu kebanyakan ya. Ya jadi kan bahagia, paling tidak bahagia selama di kuliah gitu kan. Itu yang mungkin ingin inilah. Kalau bisa masuk kurikulum bagus gitu ya. Ada 3 SKS khusus untuk main. Rame itu kelasnya kayaknya. Wah, saya jangan ini ini harus diedit ini ya. Ini tapi pesannya sangat halus ya. Maksudnya berarti butuh hiburan gitu kan secara tanda kutip gitu. Berarti tadi disampaikan mungkin anak-anak sekarang yang benar-benar serius belajar gitu ya yang Iya, jadi cenderung memang tekun belajar gitu ya. Bahkan mungkin ada persaingan yang mungkin mulai terlihat kurang sehat gitu ya, dalam arti kurang sehat dia merasa sekali terpacu bahwa temannya bisa begini, bisa begitu, dia harus bisa lebih gitu ya. Sehingga kayaknya kuliah itu jadi stres. Dapat nilai AB itu, sementara kalau zaman saya dulu dapat nilai D aja kita syukuran. Saking susahnya lulus ya. Iya, apalagi C itu ya. Udah bahagia ya. Udah bahagia sekali itu. Nah, sekarang itu AB aja nanya ke dosennya, Pak, kenapa saya dapat AB? Wow. Kalau dulu nanyanya gini ya, kenapa saya dapat B? Harusnya D gitu ya. Betul ya. Itu aja kita juga saya dengan generasi dengan istri saya itu aja kita suka bandingin kalau ngomong ke anak gitu. Lihat nih, ibu ini B satu-satunya. Oh sama bapak. Ini juga di semester ini B satu-satunya. Cuman kalau ibunya itu A semua lainnya, kalau bapaknya C semua itu. Jadi mungkin message-nya adalah tadi ya, bukan jangan terlalu serius gitu ya. Ada yang dibawa main, karena toh nanti juga ketika kita kerja tuh nggak 100% apa yang kita pelajari dari kita bermain itu juga membuka wawasan, mungkin gitu ya Mas Soni ya. Betul sekali. Nah ini kan Anda bisa luas bergaul, bisa buka podcast ini karena dulu mainnya banyak. Berarti ini bisa jadi salah satu tips untuk survive ya di dunia perkuliahan. Nah, menurut Pak Oni nih, apa aja sih bisa tips-tips nih ya, berbagi tips supaya bisa survive, lulus sama berkarir lah di dunia penerbangan ini. Supaya tetap di jalan yang lurus dan benar. Terjerumus tadi loh. Enggak, yang terjerumus tanda kutip tadi loh. Oh iya. Tapi ini gak fair karena yang minta saya ngomong begitu ini sudah insaf semua ini. Ada yang belum loh. Oh iya. Ada yang belum. Yang belum kan diam aja dari tadi. Oh iya benar juga. Tapi sebelumnya mungkin gini, kalau sebelum kita terjerumus nih ya, karena tadi kan udah pada kembali ke jalan yang benar. Sebelum kita terjerumus nih, apa sih yang perlu kita perhatiin gitu sebelum pengen masuk ke jurusan ini? Sebetulnya ya itu tadi ya. Jadi kalau saya melihatnya karena sebetulnya semua jurusan itu mengajarkan skill yang kurang lebih sama gitu ya. Hanya bidangnya aja yang berbeda. Artinya ya pilih aja bidang yang memang kita itu tertarik gitu. Sehingga dengan itu kita lebih mudah untuk mengikuti
proses pembelajaran yang ada gitu. Jadi kalau yang senangnya pesawat ya belajar engineering-nya di Teknik Dirgantara gitu kan. Kalau yang memang senangnya dengan alat-alat elektronika ya belajar engineering-nya di Teknik Elektro gitu atau telekomunikasi gitu. Kalau yang senang apalagi senang dengan pengelolaan pabrik gitu segala macam, coba cari yang lain, misalkan nih kimia atau mungkin teknik industri atau yang teknik mesin mungkin ya, ada yang itu gitu. Ya nggak akan pernah salah lah kalau menurut saya jurusan apapun. Yang kamu sukai gitu ya, yang Sukai. enjoy. Iya, enjoy. Ini tadi kan ngomongin apa ya, kesukaan gitu. Nah, dan mungkin kesukaan itu misalnya ada yang mungkin di awal suka nih penerbangan gitu, setelah dijalanin ternyata salah nih, kan ngomongin perasaan kan gitu. Bisa jadi. Jadi kita jalanin dulu ya Ren. Jalanin dulu, coba lihat aja nanti gitu ya Ren. Ini maksud gue gini, kan ketika udah memilih pas awal-awal nih, kayaknya menarik nih, aduh aku suka, oke aku jalanin, aku ambil teknik penerbangan, teknik dirgantara, set pas jalan, waduh kayaknya salah nih, apa perasaan tidak seperti yang aku cari gitu ya. Nah, tidak seperti yang aku harapkan gitu. Yang salah kamu atau aku? Nah, itu kalau misalnya soal apa perasaan yang bukan jurusan, bukan kuliah kan mungkin bisa ditinggalin atau gimana gitu, atau cari yang baru. Tapi kan mungkin kalau udah kuliah tuh tidak sesederhana itu ya gitu. Terus jalanin aja dulu nih misalnya. Tapi kalau misalnya terus-terusan gitu mungkin juga bisa akhirnya nggak lulus atau gimana gitu ya. Nah, mungkin ada ini nggak Pak, tips gitu supaya misalnya ternyata salah, terus mau nggak mau harus selesaikan ini. Ada tips survive-nya nggak gitu? Kayak yang tadi disampaikan Kak Eling mungkin ditanyain di awal. Oke, sip ya. Itu memang betul ya. Jadi balik lagi ke yang tadi ya. Jadi memang sebetulnya kuliah itu kalau diingat waktu Anda kuliah dulu, itu kan sebetulnya lebih kayak lari maraton ya. Jadi kita itu dari awal pun sudah harus menyiapkan bahwa energinya itu cukup untuk setidaknya 4 tahun gitu kan ya. Nah, artinya apa? Jangan diboroskan di awal gitu kan. Nah, yang sering terjadi. Saya pernah ketemu dengan beberapa mahasiswa yang sebetulnya nilainya itu bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba di akhir pada saat mengerjakan tugas akhir terus lenyap, males gitu ya. Jadi goib gitu ya. Nah, itu ya sindrom itu, tugas akhir. ya itu. Jadi karena sudah habis energinya di awal gitu ya, di babat itu tadi. Nah, yang paling bagus adalah ya memang ekspektasi itu kan ya seperti yang Anda tahu lah ya, namanya juga ekspektasi kita dan realita itu kan nggak pernah match ya. Selalu realitanya itu di bawah ekspektasi, itu selalu. Anda di jurusan manapun ya itu akan terjadi. Jadi kalau saya gitu ya, kalau memang sudah masuk gitu, ini aja gitu, nikmati aja gitu, karena ya balik lagi ke yang tadi, Anda nggak akan pernah salah gitu ya, belajar dimanapun. Yang penting adalah ininya gitu, Anda menjalani prosesnya dengan baik. Nah, jadi ya justru malah yang kelihatan kuliahnya itu lancar. Ya yang nilainya bagus dari awal, kemudian kuliahnya lancar juga banyak gitu. Tapi yang dari awal itu startnya pelan gitu, tapi di tugas akhir itu cemerlang, itu juga banyak sekali gitu. Jadi mereka justru malah energinya itu digeber di akhir ya, sama kayak pelari maraton gitu kan. Last mile gitu, ngejar pace-nya. Ini message-nya bagus banget ya. Berarti memang harus dari awal tuh kita maintain strateginya gitu ya. Maksudnya kayak kita sudah tahu kalau misalnya kuliah di apapun jurusannya minimal 4 tahun sampai at least punya energi sampai 7 tahun lah ya gitu. Masih 7 tahun ya Pak ya? Enggak dong, udah DO tuh. Aduh, belum. iya. Udah DO sekarang ya 7? Maksimalnya?
6 kan sekarang. Oh, 6 ya. sekarang ya? 6. Sekarang 6. Oh, ya. Kalau angkatan lama kan 7. Ya. Kalau Jadi angkatan misalnya lama kayaknya berpuluh-puluh tahun. ada yang berpuluh-puluh tahun, yang lebih Iya. lama lagi. Ya, tapi Itu Sarah itu, jadi saya nggak ikut komentar masa kuliah itu. Tapi ini mungkin satu lagi pertanyaan ya. Ini pasti akan menyangkut kepada sepupu-sepupuku nih. Jadi maksudnya, tapi nanti ketika misalnya kita itu anak kita udah masuk ke kuliah, maksudnya nanti ketika kita misalnya udah masuk kuliah, tentu kita punya ya wahana untuk diskusi misalnya dengan entah dosen wali atau apa ya, untuk kira-kira apa sih yang milih subjurusan mana sih yang kira-kira bakal membuat energi kita itu meningkat gitu. Ada ya? Oh, sebetulnya ada. Jadi dibuka gitu ya, kesempatan itu selalu dibuka. Orang tua murid itu bisa menghubungi baik dosen wali, namanya dosen wali ya kalau untuk ini, atau kadang langsung ke kepala program studinya langsung untuk berdiskusi terkait dengan proses pendidikan putra-putrinya gitu. Cuman memang ada ini ya, mungkin ada catatannya juga gitu ya. Jadi kita juga melihat atau menengarai gitu, ibu-ibu sekarang itu lebih khawatir tentang prestasi anaknya dibandingkan orang tua zaman dulu gitu. Zaman saya itu ya, orang tua saya tahu bahwa saya masuk ITB dan kemudian saya tahu lagi kalau sudah sidang gitu kan. Di tengahnya itu seperti apa itu nggak tahu apapun gitu ya. Itu ekstrimnya gitu ya. Mungkin di tengah-tengah itu bagus kan, ITB juga berusaha, jadi laporan tentang perkembangan anaknya juga kita laporkan. Nah, sebetulnya gitu yang kita khawatirkan itu adalah bahwa kemudian jadi ada tuntutan ini dari orang tua ini bahwa ini kayak Bu Sesi udah senyum-senyum ini ya. Kayaknya sepupu-sepupunya udah mulai dari SMA aja udah dituntut nilainya harus ini. Iya. Jadi itu kita khawatir. Jadi ya ini message saja kalau yang ibu-ibu kemudian anaknya kuliah, kita coba cari ininya lah, tengah-tengahnya gitu ya. Jadi ya jangan dilepas gitu, tapi nggak perlulah gitu. Kalau misalkan anaknya dapat C, kemudian terus ngontak dosennya gitu. Anak saya kok dapat C gitu kan. Ini saya ada ini, mungkin Bu Sesi atau Eling atau Rendra sempat ketemu dengan ada Pak Ridwan Pardede dulu yang mengajar gambar. Oh enggak, aku. Oh enggak. Wah, udah enggak ada ya. Beliau itu kita terkenal. Kita angkatan muda. Saya masuk jadi dosen, beliau masih ngajar si Pak Ridwan ini. Jadi asisten gambar sih, bukan dosen. Beliau ini dulu galak sekali. Kalau ngasistensi gambar kita tuh coret-coret pakai spidol merah. Jadi kan begitu gambarnya dicoret kan harus gambar ulang dari awal kan. Iya, seru. Nah, waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Ridwan, Anda masih galak seperti dulu katanya. Gimana saya mau galak? Mahasiswa saya galakin, ibunya yang ketemuin saya. Ya, begitulah. Ya. Jadi sebenarnya direkomendasikan kalau memang pingin diskusi anaknya kan, jangan orang tuanya ya. Sebaiknya anaknya lah. Atau yang menjalani kan anaknya. Iya. Gimana nih, guys? Oke, jadi seru banget ya ngobrol-ngobrol kita sama Mas Oni tentang menjawab kegundahan ibu-ibu zaman sekarang mungkin ya. Tapi tadi message-nya sih ada 2 menurutku. Yang pertama, kita tuh mau belajar apa aja, kalau engineering itu di mana aja ya sama gitu. Karena yang diajarin itu sebenarnya proses berpikir. Tapi tinggal kita mau menggunakan wahana apa. Kalau suka penerbangan ya jangan maksain di elektro, nggak akan ketemu. Masuklah penerbangan. Kalau suka elektro jangan masuk penerbangan, masuklah elektro gitu ya. Mungkin salah satu message-nya adalah itu. Yang kedua adalah buat teman-teman yang mau kuliah nih. Kalau kata Mas Oni, banyak-banyaklah main gitu.
Karena main itu bukan hanya membuat refreshing gitu ya di antara perkuliahan yang mungkin bikin mumet, tapi itu juga nanti akan membuka wawasan yang jauh lebih besar. Karena kuliah itu nggak sekedar dapat nilai A dan IP 4 mungkin gitu ya. Dan ini yang satu ngomong lagi itu yang susah ini. Satu lagi Kak, tadi yang kalau buat gue ngena banget dari Pauni adalah jadi perkuliahan itu kan proses yang panjang gitu, tapi jelas waktunya. Tadi 4 tahun, misalnya maksimal di 6 tahun. Jadi siapapun yang mau masuk ke dunia itu, apapun jurusannya, kalau bisa ya tadi bisa punya strategi ya, maintain energi. Jangan sampai kehabisan bahan bakar di tengah-tengah terus sehingga harus nggak melanjutkan gitu ya, atau bahkan jeleknya sampai DO gitu. Justru tadi bisa nyambungin sebenarnya. Kalau misalnya kita harus memperpanjang nih ya, memperpanjang endurance kita untuk 4 tahun. Nah, mungkin salah satu untuk menambah fuel-nya adalah dengan bermain gitu supaya kita nggak stres banget gitu dan bisa enjoy selama masa perkuliahan ini. Seru banget ya hari ini. Iya, bermainnya pakai tanda kutip loh ya. Iya, maksudnya sampai ada finishnya juga gitu, jangan dipanjang-panjangin terus. Pokoknya terukur lah ya gitu, terukur. Jadi kalaupun memang sengaja mau dipanjang-panjangin, pastikan itu sesuai dengan target dan tetap lulus gitu. Oke. Gitu. Sip. Oke guys, sekarang harus berakhir juga episode Potatoes kali ini. Kita semua mohon pamit. Gue Eling. Gue Sesi. Gue Rendra dan teman ngobrol kita hari ini. Saya Oni Arifianto. Sampai jumpa di Potatoes selanjutnya. Dah.